Apa itu arsitektur? Arsitektur menurut Robert Goodman, arsitektur merupakan lingkungan buatan built environment yang menjadi wahana ekspresi budaya untuk menata kehidupan fisik, psikologis, dan sosial. Selanjutnya, perkembangan arsitektur dari zaman ke zaman. Dari zaman prahistori, arsitektur sudah banyak digunakan untuk bangunan yang masih sederhana. Dan pada peradaban kuno, banyak bangunan yang ditemukan di Mesir, Yunani, Babilonia atau sekarang Irak, Cina, India, dan suku Inka. Kenapa kita membahas Vitruvius? Apakah teorinya masih relevan? Prinsip itu adalah prinsip dasar arsitektur. Walaupun arsitektur sudah berubah dari segi iklimnya, manusianya, tetapi seorang arsitek harus menguasai prinsip dasar itu, yaitu firmitas, utilitas, dan venusitas. Masa perkembangan arsitektur dimulai dengan Vitruvius. Vitruvius adalah orang yang dibilang sebagai bapak arsitektur karena buku yang ditulisnya, di Arsitektura, adalah tentang ilmu arsitektur yang paling tua. Di dalam buku tersebut, bangunan yang baik memiliki 3 aspek, yaitu firmitas, utilitas, venusitas. Di buku ini juga membahas hubungan antara bangunan dan tubuh manusia. Pertama adalah firmitas. Firmitas adalah kekokohan bangunan. Menurut Vitruvius, bangunannya harus kuat dan awet. Utilitas berkaitan dengan fungsi bangunan yang harus memiliki tujuan tertentu. Venusitas adalah keindahan yang wajib ditampilkan dalam suatu bangunan. Peradaban adalah bukti bahwa manusia pada zaman itu bisa membangun bangunan yang semegah itu. Dan perkembangan setelah masa pra-sejarah yang sangat masif, orang pada zaman itu memilih tinggal di lembah, sungai Indus, dan sungai Nil sebagai awal peradaban. Selain prinsip-prinsip dasar, di arsitektur juga memiliki unsur-unsur dalam merancang arsitektur. Perancangan dalam arsitektur terdiri dari 3 unsur, yaitu konteks, bentuk, dan ruang. Kebutuhan konteks. Konteks adalah korelasi antara bangunan yang akan dirancang dengan lingkungan yang akan dibangun. Jika kita mengabaikan unsur-unsur ini, maka akan berdampak tidak kelancaran dan pembangunan. Di dalam konteks itu terdiri lagi 3 unsur, yaitu tapa atau site, bangunan, iklim, dan selanjutnya bentuk dan ruang merupakan unsur utama dalam arsitektur sekaligus unsur yang menentukan kualitas rancangan. Bentuk adalah perpaduan antara firmitas atau kokohan dan venusitas, keindahan, sedangkan bentuk memiliki makna setelah ada utilitas dan fungsi. Menurut Dekacing, bentuk merupakan rupa yang memiliki ciri visual tertentu. Kebutuhan merupakan unsur perancangan yang terkait tujuan pembangunan dan standar-standar yang dibutuhkan saat beroperasi. Selanjutnya, asas-asas perancangan arsitektur. Asas perancangan merupakan suatu fondasi atau landasan yang digunakan oleh seorang perancang atau arsitek dalam melakukan suatu proses perancangan karya arsitektur. Bagi seorang arsitek, perancangan merupakan suatu landasan atau senjata yang digunakan untuk menentukan arah ide dan gagasan yang ingin dicapai atau dihadirkan pada bangunan. Proporsi dalam ilmu arsitek. Proporsi merupakan hasil perhitungan yang bersifat rasional yang terjadi bila 2 buah perbandingan adalah sama. Artinya, proporsi harus menghitungkan sesuaian dimensi dari sebuah elemen arsitektur dengan lingkungan sekitarnya seperti lokasi, posisi, maupun objek lainnya. Keseimbangan desain arsitektur yang baik adalah desain yang seimbang. Itulah prinsip dalam arsitektur. Selanjutnya adalah balance. Keseimbangan dalam desain itu dibagi menjadi 2, yaitu keseimbangan asimetris, keseimbangan asimetris. Kesatuan-kesatuan dalam desain merupakan keterpaduan dari beberapa unsur menjadi satu. Bahan yang utuh dan serasi. Keragaman dalam arsitektur, keragaman dalam desain itu kita tidak boleh meniru. Kita harus membuat bangunan yang beragam.